Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita lanjut lagi di sesi ke-8 ini di hari kedua dari ngaji kitab tauhid. Masuk bab yang baru, yaitu bab 39, berhukum kepada selain Allah. Artinya di sini ingin dibahas jika ada perselisihan, sengketa, ingin penyelesaian terlebih dahulu, maka kita menyelesaikannya dengan hukum Allah dan Rasul. Dan tidak boleh menganggap ada hukum yang lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya. Jadi ini permasalahannya adalah berhukum kepada selain Allah, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada selain hukum Allah ada dua rincian. Berhukum kepada selain hukum Allah ada dua rincian. Satu, jika menganggap hukum selain Allah atau selain hukum Allah, jika menganggap selain hukum Allah lebih afdal, atau sama unggulnya dengan hukum Allah, atau sama unggulnya dengan hukum Allah, maka terjatuh dalam kufur akbar. Maka terjatuh dalam kufur akbar. Yang kedua, jika menganggap hukum Allah tetap lebih afdal, jika menganggap hukum Allah tetap lebih afdal dari selainnya, namun belum bisa menerapkan hukum Allah, maka terjatuh dalam kufur asghar, atau istilah lainnya kufrun duna kufrin. Kufur asghar atau kufur kecil ya, atau istilah lainnya kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Bahasa lainnya tadi kufur asghar atau kufur kecil. Intinya di sini Bapak Ibu sekalian, ini biar tidak mudah mengkafirkan orang, termasuk mengkafirkan penguasa. Pokoknya apa yang diterapkan di suatu negara, kalau memang belum bisa menerapkan hukum Allah, namun diizinkan berbagai macam syariat itu berlaku di sini, berlaku di suatu negara tersebut, maka tetap tidak boleh mengkafirkan penguasa, termasuk juga jajaran-jajaran di bawahnya. Kalau tidak, nantinya jadi orang
yang mudah mengkafirkan termasuk masalah kepemerintahan atau penguasa tadi akhirnya mudah dikafirkan. Salah memahami dua hal tadi yang kita rinci tadi, salah memahami hal ini dan cuma urusannya dia nganggap itu kufur akbar, maka nanti jadinya orang ini mudah mengkafirkan sampai pun untuk penguasa dia katakan kafir, pemerintah saya kafir, sampai orang-orang jajaran di bawahnya juga dia mudah untuk menghukumi kafir. Berarti pegawai-pegawai negara ya dia juga kafirkan berarti. Hati-hati, mendingan gak usah ngurus kayak gitu, ngaji saja ya. Kalau enggak nanti ujung-ujungnya mengkafirkan, ya nanti ada pemboman-pemboman di mana-mana. Itu awalnya dari pemikiran semacam itu dulu. Pendekatan kepada dalil itu kurang memahami dan juga tidak dibawa ke perkataan-perkataan para ulama. Nanti jadinya pemahamannya dibawa ke ISIS, pemahamannya dibawa ke teroris, pemahamannya jadi radikal cuma gara-gara pemahaman tadi itu kurang dipahami 2 poin tadi. Paham ini Nje? Ya, jadi kalau ada ya ini terutama anak-anak muda loh ini. Kalau simba-simba itu nggak mikirin, simba-simba itu cuma mikir panen, negal, cuma itu aja. Alhamdulillah. Ngarit, udah nggak mikir-mikir kayak gitu. Ini biasanya anak-anak muda terpengaruh dengan pemikiran beberapa orang, akhirnya mudah untuk mengkafir-kafirkan penguasa. Dia cuma urus nanti ini presiden saya ini kafir apa enggak, ini jajaran menterinya ini kafir apa tidak, PNS-PNS-nya ini kafir apa tidak. Urusannya cuma kayak gitu, mending nggak usah ngaji di situ lagi. Keluar dari majelis semacam itu. Ujung-ujungnya nanti cuma jadi istilahnya itu apa? Pengantin tadi, ngebom. Juga akhirnya menghalalkan bom bunuh diri. Baik, kita lihat Allah Ta'ala berfirman, berhukum kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid tersebut. Setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kuajak tunduk kepada hukum yang Allah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalang-halangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah lantaran ulah tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu seraya bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Quran Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Lihat pada kalimat di garis bawahi, mereka hendak berhakim kepada tauhid. Mereka hendak berhakim kepada tauhid. Tauhid ini nanti pembahasannya umum. Di antara pengertian tauhid adalah setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Setiap orang yang berhukum dengan selain hukum, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu namanya tauhid. Pengertian yang lainnya lagi ada setan, ya, dan beberapa pengertian lainnya. Pembahasannya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyinggung hal ini di kitab Salasatul Usul karya beliau. Nah, lihat di garis bawah tadi apa? Mereka hendak berhakim kepada tauhid. Jadi di situ dikatakan yuriduna ayyatahakkamu ila tauhid. Mereka ingin berhukum dengan hukum tauhid. Berarti dengan selain hukum Allah. Ya. Berarti di sini adalah perintahnya, kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah saja, untuk menyelesaikan masalah-masalah, dan hukum Allah itu yang lebih afdal daripada segala hukum yang ada, dan tidak boleh ya mempertentangkannya dengan selain hukum Allah. Dan ingat, bedakan nantinya
dengan masalah peraturan perundang-undangan atau undang-undang atau tata tertib. Ini hukum yang legal saja untuk dibuat, yang sah-sah saja untuk dibuat. Contoh misalnya disuruh ketika di jalan raya patuhi rambu lalu lintas, lampu merah, helm disuruh pakai enggak? Pakai. Ya. Enggak boleh ngomong ya. Wong ini kepala saya yang pecah-pecah juga kepala saya. Ada sebagian yang mau ditilang ini bilang gitu. Wong ini kepala saya, kalau ini pecah juga ini juga kepala saya. Dia harus taat ini aturan. Ini bukan pembahasannya, kita itu bahas selain ini kita itu bahas berhukum dengan selain hukum Allah. Ini karena masalah maslahat, dibuat aturan-aturan tambahan. Sebagaimana kehidupan sehari-hari, kita buat aturan tambahan di RT kita, di lingkungan kita, di dusun kita. Jam belajar malam. Jam berapa biasanya? Jam 6 maghrib ya. Maghrib sampai jam 21 misalnya. Buat aturan. Oh berarti nggak boleh diganggu jam segini. Itu aturan tambahan. Boleh nggak? Sah-sah saja. Kita jual beli, kita buat aturan selama itu tidak melanggar hukum, kita buat aturan tambahan lagi, nggak masalah. Ya, kita buat aturan tambahan misalnya, siapa saja yang beli galon di toko kami siap mengantarnya langsung ke rumah. Berarti kan dia buat sendiri aturan untuk dirinya. Maka konsumen datang, kok barang saya sudah beli kok nggak diantar-antar, protes, kan sudah buat aturan, maka harusnya ngantar. Aturan tambahan dia buat. Ini bukan berhukum dengan selain hukum Allah, namun ini suatu maslahat itu dibuat. Yang jelas ini tidak ada pertentangannya di sini. Lampu merah, rambu-rambu lalu lintas, tidak ada pertentangan, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi nggak usah protes-protes. Wah, mana dalilnya lampu merah itu harus ditaati oleh para pengendara? Polisi, saya kalau jadi polisi tilang-tilang aja dia. Kamu nih orangnya nyelan pakai dalil lagi. Tunggu nanti saya bawakan dalil nanti ya. Saya tangkap kamu dulu. Ya, bilang aja dalilnya belakangan. Saya tangkap kamu dulu ini. Kena pasal ya jelas. Itu pembahasan kita bukan di situ. Itu hukum duniawi. Yang ini adalah ada maslahat. Jika itu ada, malah akan menenteramkan kita. Coba kalau tidak diatur dengan lampu merah tadi. Gimana coba jalan? Tabrakan, parah malahan. Kalau nggak diatur. Coba kalau nggak ada aturan helm tadi gimana tadi? Pecah kepala jelas. Kamu itu mau ditolong ini. Ya, ini untuk kebaikan. Jangan sampai berucap apa. Oh kepalaku sendiri pecah ya pecah sendiri. Yang ngurus operasi ya saya sendiri. Ya sudah polisi tambah lagi. Sudah tak pecahin helmmu, tak pecahin kepalamu. Ini urusan dunia, gak usah tanya-tanya dalil kayak begitu. Ya, karena ini maslahat. Sama kita buat aturan di kelas. Pagi datang jam 7, bagi yang piket misalnya datang setengah jam sebelum masuk kelas. Buat aturan tambahan namanya itu. Ditaati. Aturan-aturan yang dibuat seperti itu. Nggak usah tanya-tanya, oh mana dalilnya ini ketua kelas kok buat kayak begini aturan. Ya. Kita terima-terima saja aturan kayak begitu. Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang masalahnya di sini kalau kita itu merasa ada selain hukum Allah, perundang-undangan dianggap lebih afdol. Ini tadi masalah-masalah dunia yang kita bahas. Ada misalnya kalau dalam syariat Islam, kalau seseorang itu berzina dikenakan hukuman rajam misalnya. Maka tidak boleh ada yang anggap bahwasanya dengan cara lainnya itu lebih afdol daripada cara yang Islam tetapkan. Ya, itu lebih afdol sehingga terapkan hukum yang lainnya saja. Namun kalau belum bisa menerapkan hukum Islam itu beda lagi. Tadi apa? Kufrun duna kufrin. Kalau nganggap lebih afdol, hukum lainnya lebih afdol daripada hukum Islam, nah ini yang baru bermasalah. Sekarang kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi,
Mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Baik. Janganlah wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Mereka katakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Termasuk membuat kerusakan di muka bumi adalah menjadikan hukum-hukum tagut sebagai unggulan. Ditulis di situ. Termasuk membuat kerusakan di muka bumi adalah menjadikan hukum tagut itu sebagai unggulan. Dan dianggap tadi hukum tagut itu berarti telah membuat Islam membuat perbaikan. Tetap yang lebih unggul harus hukum Allah, karena yang turunkan langsung Allah. Hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis tetap lebih unggul. Mau menyelesaikan masalah, mau menyelesaikan pertikaian dalam masalah waris, tetap hukum Allah yang lebih unggul di sini. Dan tidak boleh orang itu mengatakan innama nahnu muslihun, kami hanya orang-orang yang mengadakan perbaikan. Niat baik tidak cukup sampai bersesuaian dengan syariat. Niat baik saja tidak cukup. Wah, saya zikir ini kok tenang sekali. Saya baca sholawat kayak begini, wah saya itu lebih tenang, sejuk sekali rasa saya. Jangan pakai perasaan-perasaan, agama itu bukan pakai perasaan. Karena nanti perasaan tiap orang itu beda-beda. Wah, ini perasaan tiang sugih dengan tiang miskin beda nantinya. Oh, tiang rongkop giri subuh dengan panggang ya beda nantinya. Satu kabupaten saja bisa beda. Karena pakai standarnya apa? Perasaan. Wah, kepala saya harus muter-muter gini-gini. Yang ini enggak, oh saya harus tunduk aja begini. Pakai perasaan kan berarti. Maka niat baik saja belum cukup. Kalau beramal itu harus pakai rujukan, punya standar, punya dalil atau tidak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Al-A'raf ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Janganlah buat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Lihat, ini sama seperti tadi, membuat kerusakan di muka bumi di sini adalah berhukum juga dengan hukum tagut. Kemudian yang Al-Maidah ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Nah, hukum jahiliyah mereka menganggap itu lebih unggul. Padahal Allah katakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Hukum Allah tetap lebih unggul, dan itu yang dipilih oleh seorang muslim, harus mengunggulkan hukum Allah. Lalu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna huwa tabahu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidaklah seseorang di antara kalian beriman dengan sempurna sebelum keinginan dirinya selaras dengan tuntunanku. Disebutkan hadis ini hasan. Namun sebagian ulama itu mendhaifkan hadis ini, disebutkan dalam hadis arba'in. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah seorang di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sebelum keinginan dirinya selaras dengan tuntunanku. Ku ini siapa ku? Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang mau dikatakan imannya sempurna sampai manut pada tuntunan Nabi. Dalam berhukum berarti memakai hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang lebih unggul.
Maka orang muslim misalnya tahu Nabi SAW tetapkan, oh ini pembagian Allah yang bagi masalah waris seperti ini. Nabi tambah lagi penjelasan, maka harus akui hukum Allah itu lebih adil. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan, berarti hukum Allah itu yang lebih adil. Nggak boleh dia katakan bahwasanya tetap saya pakai hukum manusia sajalah. Hukum manusia itu lebih adil, nggak boleh. Kalau katakan lebih adil hukum manusia, nggak boleh. Tetap hukum Allah yang lebih adil. Entah itu nggak mau jalankan, itu hukum yang berbeda. Wah, saya nggak enak ini sama satu rumah, mereka belum paham. Yang ini ngaji, yang ini nggak ngaji. Yang nggak ngaji banyak protes, pengennya sama. Padahal hukum Allah katakan bagiannya 2:1, laki-laki dan perempuan. Jatahnya seperti itu. Dan ingat di sini Abdullah bin Amr ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Saya sering kali cerita tentang Abdullah dengan Amr. Abdullah itu anaknya, Amr itu bapaknya, selisih umurnya hanya 10 tahun. Abdullah dengan bapaknya Amr selisih umurnya cuma berapa tahun? 10 tahun. Berarti Amr nikah ketika usia berapa tahun? Nah, sekitar 9 tahun. Nggak berani anak-anak muda saat ini mau maju, aduh ya, nggak ada berani. Itu juga zaman ini nggak ada yang mikir-mikir kayak gitu. Mikirnya itu game umur 9 tahun. Mikir rapi loh ini. Nikah. Imam Nawawi mengatakan ini adalah hadis sahih yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad sahih. Baik, Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Yaitu Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi, umurnya sekitar 40-an tahun saja kemudian meninggal dunia, dan punya karya yang banyak, diantaranya kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, kemudian Minhajul Thalibin. Yang paling spektakuler adalah kitabnya dalam masalah fikih yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, walaupun beliau tidak menyelesaikan kitab itu sampai tuntas. Terus yang Kitabul Hujjah Ala Tarikil Mahajjah, penulisnya Abul Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Tadi ada kitab Al-Hujjah, itu kitabnya seorang ulama yang bernama Abul Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Nasr bin Ibrahim, ulama Syafi'iyah juga. Kemudian Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi menceritakan bahwa ada perselisihan yang terjadi antara seorang munafik dan seorang Yahudi. Orang Yahudi mengetahui bahwa Nabi tidaklah menerima uswah. Oleh karena itu dia berkata, mari kita berhakim kepada Muhammad. Orang munafik tahu kalau orang-orang Yahudi itu biasa menerima suap. Oleh karena itu dia berkata, mari kita berhakim kepada orang Yahudi. Akhirnya keduanya sepakat untuk datang kepada seorang dukun di Juhainiyah. Mereka pun berhakim kepada hukum tersebut. Lantas turunlah ayat, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengakui dirinya? Nah, apakah kalian tidak memperhatikan alam taro ilal ladzina yaz'umun dan seterusnya. Di sini tentang kisah apa tadi? Orang-orang yang berhukum, orang-orang munafik yang berhukum dengan orang Yahudi. Mereka ketika itu tahu bahwasanya yang paling jujur, yang paling amanat itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau berhukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti tidak akan diturutin nafsu mereka, tidak akan mengikuti keinginan mereka, sehingga mereka lebih tadi memilih berhukum kepada Yahudi tadi, yaitu yang menjadi seorang dukun. Berarti nganggap hukum Yahudi di sini, ya orang Yahudi ini lebih unggul. Ya, harusnya orang Muslim menganggap Al-Quran itu yang dijadikan rujukan, sabda Nabi SAW juga yang dijadikan rujukan dalam hal ini. Kemudian ada pula yang mengatakan, bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan dua orang yang saling berselisih. Salah seorang di antara mereka berkata, mari kita mengadukan permasalahan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang lagi yang lain mengatakan, mari kita mengadukan permasalahan ini kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Kedua orang itu lantas mengadukan permasalahannya kepada Umar bin Al-Khattab. Salah seorang dari mereka lantas menjelaskan duduk perkaranya. Umar pun berkata kepada orang yang tidak rela untuk berhukum kepada Rasulullah SAW, apakah benar demikian? Dia menjawab,
Ya, Umar pun memenggal leher orang itu dan membunuhnya. Taib. Mereka tadi maunya berhukum kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Kedua orang itu lantas mengadukan permasalahannya kepada Umar. Salah seorang dari mereka lantas menjelaskan duduk perkaranya. Umar pun berkata kepada orang yang tidak rela itu untuk berhukum saja kepada hukum Rasulullah SAW. Apakah benar demikian? Dia menjawab, ya. Umar pun memenggal leher orang itu dan membunuhnya. Artinya ada yang tidak mau manut kepada hukum Allah dan Rasulnya, mau menjadikan hukum manusia itu sebagai unggulan di sini. Sekarang kandungan bab. Kandungan bab 1. Tafsir surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Yaitu tadi yang ayat yang pertama yang panjang tadi. Terus yang kedua, 2. Tafsir surat tadi Al-Baqarah dalam ayat tersebut ayat 11. terdapat penjelasan, coba. Dalam ayat tersebut terdapat penjelasan yang bisa membantu untuk memahami makna taghut. Taghut secara bahasa artinya melampaui batas. Taghut secara bahasa itu artinya melampaui batas. Namun kalau untuk pengertian di sini adalah berhukum dengan selain hukum Allah. Terus yang kedua, Tafsir surat Al-Baqarah ayat 11. tafsir surat Al-Baqarah ayat 11. Lalu apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. di antara bentuk membuat kerusakan di muka bumi apa? Berhukum dengan hukum taghut atau dengan hukum selain Allah. Terus Tafsir surat Al-A'raf ayat 56. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Termasuk membuat kerusakan di muka bumi adalah berhukum dengan hukum taghut. Terus 4. Tafsir firman Allah, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Di sini dianggap hukum jahiliyah juga lebih unggul. Yang kelima, penjelasan dari Asy-Sya'bi tentang sebab turunnya surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Penjelasan dari Asy-Sya'bi tentang sebab turunnya surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Yang keenam, pengertian iman yang sejati dan iman yang palsu. Ada beriman yang benar ya berarti menjadikan hukum Allah dan Rasulnya sebagai rujukan, jadi unggulan. Kalau tidak seperti itu berarti ya dia tidak memiliki iman yang benar atau iman yang palsu yang ada pada dirinya. Yang ketujuh, kisah Umar ketika menangani kasus orang munafik. Nah, Umar suruh berhukum dengan hukum Rasulullah. Yang kedelapan, iman yang benar tidak akan diperoleh seseorang sampai keinginan dirinya selaras dengan tuntunan Rasulullah SAW. Iman yang benar tidak akan diperoleh seorang sampai keinginannya selaras dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berakhir bab 39. Saya jawab yang beberapa dulu. Yang mana harus didahulukan, belajar bahasa Arab atau tasin atau tilawah? Tasinnya dulu dipelajari, baru belajar bahasa Arab. Nanti belepotan kalau dia belajar bahasa Arab langsung. Ya, nanti dia baca nikmah jadi niqmah. Nikmah itu artinya nikmat seperti yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Niqmah itu jadinya apa? Musibah. Ya Allah, tambahkanlah saya niqmah. Nah, tambahkanlah saya musibah jadinya. Karena nggak tepat dia sebut tadi kalimatnya. Bagaimana cara menyadarkan seseorang yang memiliki hutang kepada kita, tetapi dengan cara yang tidak menyinggung? Karena jika dibiarkan orang itu seperti tidak merasa memiliki hutang, senyumin aja. Ketemu senyum. Kok belum sadar-sadar juga saya sudah senyum manis ini. Dia kok nggak merasa punya utang ya? Sudahlah SMS, WA. Gimana kabarnya? Oh kalau nggak balas juga, oh berarti ini sudah gelagat nih mau lari ini. Ini jelas. Buktinya aja ditanya kabar siang nggak mau jawab. Ya berarti dia sudah merasa punya utang, namun nggak mau bayar. Diingatkan lagi hadis Nabi. Ya siapa yang masa ikhlaskan ini mau tagih kok, dalilnya salah itu. Ya kalau dia ini mau ingatkan, ya siapa saja yang berutang punya niatan nggak mau kembalikan, matinya akan dikumpulkan bersama para pencuri. Sudah send, kirim, mudah-mudahan baca. Urung sadar juga, kirim lagi hadis yang lainnya.
Jangan pakai hadis yang atau ayat yang mengatakan ya ikhlaskan saja. Wong ini mau nagih kok ikhlaskan saja. Itu dalil yang gak tempat. Dalil ikhlaskan saja untuk orang yang punya utang itu untuk dirinya sendiri. Ikhlaskan saja di situ utangnya. Kalau mampu, kalau utangnya banyak dia nggak rela. Gimana? Apalagi jadi butuh. Dan ingat sekali lagi, orang yang berutang tolong sadari, orang yang memberikan pinjaman itu sebenarnya dalam keadaan susah. Susahnya kenapa? Kita pinjamkan uang pada orang kita sendiri yang susah loh. Tahu susahnya kenapa? Kalau dia butuh uang itu sendiri, dia malah sulit untuk nagih. Maka sadari susahnya orang itu seperti apa. Dia susah ini ya, karena setelah pinjamkan saya uang, saya harus segera lunasi ini. Dia itu dalam keadaan susah, bukan dalam keadaan senang loh ini. Susah. Mau nagih uang gak enak. Orang itu juga mungkin butuh gak ada uang. Paling susah di situ. Maka harus sadari seperti itu baik-baik. Apakah pelaku bid'ah yang masih awam, nggak tahu hukum juga dihukumi kufur akbar, bahkan syirik karena hanya mengikuti pak kiainya saja? Misal dia ikuti selamatan kematian, kadang nggak punya ilmu, cuma ikut-ikutan. Itu bukan masalah manut pada kiai, kadang nggak punya ilmunya belum sampai di tengah-tengah dia sehingga belum tahu tentang masalah tadi. Kebanyakan orang yang pekerja keras untuk orientasi dunia. Bagaimana Ustadz niat atau doanya supaya ada pahala di akhirat? Prioritaskan saja untuk urusan apapun yang diharap itu adalah surga, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hukum tentang pernikahan untuk orang yang hamil duluan, MBA. Apakah setelah MBA apa? Married by accident. Apakah setelah bayinya lahir harus dilakukan nikah ulang? KUA nggak mau ngurus nikah ulang lagi karena KUA-nya punya prinsip sudah nikahkan saja. Karena mengambil pendapat dari Imam Syafi'i yang boleh untuk menikahkan wanita hamil tadi karena zina. Namun ingat, Imam Syafi'i itu bukan legalkan. Imam Syafi'i katakan dinikahkan saja karena mani yang keluar itu mani yang hina. Ngapain diurus? Ngapain diurus lama-lama? Dinikahkan saja. Tetap di situ berarti pendapat dari Imam Syafi'i ini menandakan bahwasanya beliau tidak setuju. Ya, namun ngapain diurus tambah lama? Sudah dinikahkan saja. Maka kewajiban orang yang sudah menikah seperti ini sekarang tidak perlu dia ulangi akad, kewajibannya tobat. Karena KUA nggak mungkin ngurus-ngurus ulang lagi. Ya, karena mengantuk hukum Syafi'i tadi, hukum dari mazhab Syafi'i. Tobatan nasuha. Ya, kalau hamil duluan seperti tadi. Ketika kita ditimpa musibah, terus kita celetuk, habis itu kita sadar, apakah masih bisa kita mendapatkan pahala sabar? Innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar itu hanyalah ketika mendapatkan musibah di awal. Artinya di sini belajar untuk bisa sabar di awal ketika hadapi musibah tadi. Butuh latihan. Jangan sampai keluar kalimat-kalimat di awal yang menunjukkan tanda tidak ridho pada takdir. Apakah boleh kita berharap atau berdoa perihnya sakratul maut sehingga pelebur dosa kita? Doa itu yang baik-baik saja. Jangan-jangan nanti ketika kita minta seperti ini, saya ingin mendapatkan perih ketika sakratul maut, ternyata nggak sabar. Sama seperti kita itu berdoa minta sehat saja. Jangan minta ya Allah saya minta sakit saja, dosa saya itu banyak biar dosa saya itu dimaafkan. Nggak boleh. Nanti ketika dia itu diberi sakit ternyata nggak bisa sabar. Minta doa itu berisi kebaikan saja. Yang terakhir, bagaimana pendapat Ustadz kalau saya ada niatan untuk menyusun tulisan-tulisan Ustadz yang ada pada website rumahisa.com dan dijadikan e-book lalu disebarluaskan ke teman-teman pengajian? Nggak boleh. Karena tulisan itu mesti saya susun ulang dulu dengan rapi, baru nanti boleh disebarkan. Karena nggak punya hak pembaca untuk membuat e-book dari tulisan saya. Karena saya mesti susun ulang lagi, ada referensi yang diperbaiki, baru nanti jadi buku. Dan buku-buku ini memang dari website, namun itu setelah susun ulang dan ada revisi-revisi. Revisinya ada revisi bahasa, revisi referensi dan sebagainya. Saya tahu bahwa musik itu diharamkan oleh Rasulullah, tetapi dalam pelajaran tersebut, pelajaran musik, guru saya menjalankan tugasnya untuk mengajarkan hal itu. Bagaimana menyikapi musik di sekolah Ustadz? Resikonya sekolah di situ ya sudah, mau bagaimana lagi? Yang jelas mengingkari saja.
Adapun tugas-tugasnya terpaksa, dengan keterpaksaan antum itu mesti mengikutinya. Apakah kami yang dari luar kota dan menginap di sini termasuk safar atau mukim? Jika termasuk safar, bolehkah melaksanakan sunnah fajar seperti melaksanakan sunnah-sunnah safar seperti menjamak sholat? Baiknya tidak menjamak walaupun jenengan musafir, karena di sini sudah ada sholat tetap yang jenengan ikuti. Beda kalau mau pergi-pergi gitu. Namun kalau sudah ada tempat untuk mengerjakan sholat masing-masing waktu, maka kerjakan sholat masing-masing waktu. Pertanyaan lainnya insya Allah di sesi berikutnya. Kita kumpul lagi nanti sekitar jam 9 saja. Bisa ada yang tadi mungkin kesempatan untuk mandi belum, bisa mandi, bisa sarapan. Setelah ini sarapan, monggo dipersilahkan. Ketemu lagi on time jam 9, nanti sampai jam 11. Ya demikian, kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.